Kakek hanya menunjukkan setengah bokongnya. Peter kelinci menunjukkan senyum yang penuh makna. Kemudian dia mengeluarkan sebuah wortel yang sangat tajam. Dengan hati-hati dia mendekati belakang kakek. Adegan berikutnya bahkan membuat teman-temannya tidak sanggup melihat. Setelah berhasil, Peter kelinci yang licik itu masih tertawa di samping. Kakek sangat marah. Jika menangkapnya, pasti akan dikukus dan direbus merah. Peter kelinci yang sadar langsung panik dan melarikan diri. Akhirnya dia langsung ditangkap oleh kakek. Saat dia berpikir malam ini bisa makan lebih. Namun, kejadian tak terduga terjadi. Karena terlalu bersemangat, kakek mengalami serangan jantung. Dia langsung jatuh ke tanah. Peter kelinci masih tidak tahu apa yang terjadi. Dia melepaskan diri dan mendekati kakek untuk memeriksa. Sepertinya dia sudah mati. Begitulah, Peter kelinci mengira dia telah membunuh kakek. Dia dengan gembira memberitahu kabar baik ini kepada teman-temannya. Teman-teman juga sangat sopan setelah mendengar berita itu. Mereka memberikan penghormatan tertinggi kepada ambulans yang pergi. Menunjukkan penghormatan tertinggi. Kemudian seluruh perkebunan berubah menjadi surga bagi kelinci. Peter kelinci memanggil hewan-hewan lain. Bersiap-siap untuk mengadakan pesta meriah di villa kakek. Tapi dia tidak tahu. Jack telah mewarisi harta kakek. Dia akan segera datang ke perkebunan. Hingga malam itu, Peter kelinci yang masih menikmati hidup, terputus oleh bebek yang datang. Karena Jack sudah sampai di pintu perkebunan. Jadi dia segera menyuruh hewan-hewan untuk bersembunyi. Rakun tidak tahu harus bersembunyi di mana. Dia hanya bisa menutup matanya dengan ketakutan. Tidak, bukan berarti jika kamu tidak bisa melihat orang lain. Orang lain tidak akan dapat melihat Anda. Mengerti? Cepat sembunyi. Apa, Tommy? Jika kamu berpura-pura menjadi lilin, dia tetap bisa melihat. Berpura-pura menjadi tapla meja juga tidak ada gunanya. Sekarang kamu apa? Kamu berpura-pura jadi apa? Saya adalah piring berputar. Apa? Di sini Jack sudah sampai di pintu. Rakun masih menyamar. Peter Rabbit melihat situasi itu. Segera menarik pergi orang yang tidak dapat diandalkan ini. Ketika Jack menyalakan lampu, seketika terkejut oleh pemandangan di depannya. Dia bahkan mulai meragukan apakah dia telah tiba di tempat sampah. Jack baru saja bersiap untuk istirahat sejenak. Tiba-tiba dia melihat selimut sofa terangkat. Saat itu dia baru menyadari. Seluruh rumah dipenuhi dengan berbagai hewan kecil. Jack menggunakan gantungan baju untuk mengusir hewan-hewan itu. Keesokan paginya, Jack masih mengira bahwa kemarin adalah mimpi. Tapi setelah melihat sekeliling, dia baru tahu itu bukan mimpi. Dia mulai membersihkan rumahnya. Dia juga menutup semua pintu keluar kebun sayurnya. Sekarang Peter Rabbit tidak bisa masuk lagi. Tapi kesulitan selalu lebih banyak daripada cara. Hambatan-hambatan ini sama sekali tidak bisa menghentikan Peter Rabbit. Dia memanfaatkan ketidakwaspadaan Jack, membawa adik kedua memanjat ke atap. Mereka berencana untuk menyelinap masuk melalui kabel. Mereka melakukan pertunjukan akrobat di udara. Kemudian mereka melakukan estafet di udara. Tapi akhirnya mereka jatuh juga. Untungnya mereka ditangkap oleh celana di bawah. Saat Peter Rabbit mengira dia berhasil menyelinap, Jack menyadari keberadaan mereka. Melihat itu, Peter Rabbit segera melarikan diri dengan adik keduanya. Akhirnya Peter Rabbit berhasil melarikan diri dengan beruntung. Tapi adik kedua tertangkap oleh Jack. Untuk menyelamatkan nyawanya, adik kedua segera berpura-pura mati. Tapi Jack tidak berniat membiarkannya pergi. Untuk memberikan pelajaran kepada kelinci-kelinci ini, Jack bersiap untuk melemparnya ke sungai di pinggiran kota. Melihat itu, Peter Rabbit segera mengejar bersama teman-temannya. Mereka melompat ke gerbong belakang. Peter Rabbit meminta Xiao Hong untuk menggunakan karung menangkap kepala Jack. Akhirnya dia baru saja melompat ke atas. Mobushi, ambilkan sebuah karung. Pergi ke jendela dan tutup kepalanya, mengerti? Oh, lepaskan ekor, ambilkan karung. Oh, kamu pergi bersihkan telinganya. Kelinci membersihkan telinga Jack dengan kakinya. Sambil Jack membalikkan kepala, Peter tiba-tiba datang ke depan mobil. Lalu dengan kuat membuka kap mesin. Ketika Jack turun untuk memeriksa, teman-teman segera mengganti karung di dalam mobil. Menunggu Jack tiba di tepi sungai untuk melempar kelinci. Saat akan melemparnya, dia malah ragu. Jack yang awalnya ingin menyerah. Karung itu berisi teropong miliknya. Dia tahu bahwa dia telah diperdaya oleh kelinci. Dalam kemarahan, teropongnya jatuh ke dalam sungai. Jack sangat marah. Dia segera pergi ke kota kecil. Saya membeli beberapa kotak bahan peledak yang dikendalikan dari jarak jauh dari toko. Bersiap untuk meledakkan sarang kelinci ke langit. Saat pergi, dia bertemu dengan Bei yang sedang bersiap pulang. Xiao Shuai segera mengajaknya pulang bersama. Mereka bercakap-cakap dan tertawa di dalam mobil. Bei juga semakin menyukainya. Dia bahkan mengundangnya untuk berkunjung ke rumahnya. Benih cinta mulai berakar dan tumbuh di hati mereka. Dengan Peter Rabbit menonton, mereka mulai berkencan dengan sering. Prosesnya sangat manis tak terkatakan.
Bahkan kelinci jomblo pun merasa tidak nyaman melihatnya. Peter akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Kelinci ini menendang pintu rumah. Dia ingin berkelahi dengan pria itu. Hanya karena mereka sama-sama menyukai Cui Hua di depan mereka. Kelinci itu menunjukkan wajah yang garang, mengisyaratkan pria itu untuk menjauh dari nyonyanya. Meskipun Jack membenci kelinci, dia hanya bisa berpura-pura sangat menyukainya di depan Cui Hua. Namun ketika Cui Hua pergi, perang antara satu orang dan satu kelinci dimulai. Peter Rabbit memulai serangan terlebih dahulu. Menghadapi provokasi Peter Rabbit, Jack tidak mau kalah. Jika menangkapnya, harus dibuang. Namun saat itu, Cui Hua tiba-tiba muncul. Jack segera berpura-pura tidak ada yang terjadi dan memeluk kelinci. Setelah Cui Hua pergi, Jack segera berubah wajah. Jack mengambil buku di sampingnya, dan bersiap untuk melemparkan buku itu ke arah kelinci. Namun Cui Hua muncul lagi. Dia segera berpura-pura membaca buku bersama kelinci. Cui Hua melihat itu dan merasa sangat tenang. Kemudian, satu orang dan satu kelinci mulai lagi. Dalam proses pertarungan mereka, Jack dengan cepat menekan kelinci ke dinding. Namun, hasilnya secara tidak sengaja merusak lukisan Cui Hua. Saat itu, Cui Hua kebetulan muncul. Dia salah mengira bahwa itu dilakukan oleh Peter Rabbit. Ditambah lagi, Jack di sampingnya memicu keadaan. Cui Hua dengan marah mengusir Peter Rabbit. Melihat Jack yang tersenyum jahat, Peter Rabbit benar-benar kesal. Jadi, Peter Rabbit tidak melakukan apa-apa. Jack menginjak jebakan yang dia buat. Dia mengalami banyak kesulitan. Inilah yang terjadi jika Anda menyinggung Peter Rabbit. Jack sangat marah. Dia harus memberi pelajaran kepada kelinci-kelinci ini. Jadi, dia memasang jaring listrik di sekitar peternakan. Kemudian dia juga mengoleskan selai kacang. Tapi kelinci-kelinci itu tidak akan mudah terjebak. Mereka diam-diam mengubah sirkuit, lalu berpura-pura di depan Jack, menampilkan seolah-olah tersengat listrik. Saat Jack mengira rencana berhasil, kelinci-kelinci itu malah memakan selai kacang. Jack sangat bingung. Ketika dia bersiap untuk keluar memeriksa,